Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari nomor 16 sampai 30. Untuk nomor 1 sampai 15 sudah ada pembahasan pada video sebelumnya ya. Nomor 16, di situ ada sebuah lingkaran ya, lingkaran yang tidak penuh. Kemudian kita diminta mencari luas lingkaran dari gambar tersebut. Kita lihat dari gambar tersebut bahwa gambar tersebut bukan lingkaran penuh, tapi 3/4 lingkaran. Nah, untuk mencari luasnya, berarti kita akan mencari 3/4 dikalikan luas lingkaran. Ya, nah kita ingat bahwa luas lingkaran adalah pi/r kuadrat. Ya, 3/4, karena hanya 3/4 lingkaran, ya bukan lingkaran penuh, kali luas lingkaran adalah pi/r kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan 3/4 kali pi. Ya, pi yang kita gunakan adalah 22/7. Ya, kenapa? Karena jari-jarinya di sini adalah 28. 28 itu habis dibagi 7. Ya, sehingga kita gunakan pi-nya adalah 22/7 kali jari-jari kuadrat. Ya, kita tahu di sini jari-jarinya adalah 28, sehingga kita bisa tuliskan 28 kali 28. Supaya lebih mudah dalam menghitung, kita bisa sederhanakan ya. Di sini kita bisa coret ya. 7 dan 28 ya, di situ kita bisa coret ya. Kita akan bagi dengan angka 7 ya, sehingga 7 dibagi 7 ya, itu adalah 1. Sedangkan 28 dibagi 7 itu hasilnya adalah 4. Selanjutnya, adakah yang masih bisa dicoret lagi? Ya, kita bisa coret di sini 4. Ya, kita punya 4 di sini dengan 4 di sini. Ya, sama-sama kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 untuk yang bawah, yaitu 1 ya. Untuk yang atas, di sini 4 dibagi 4 juga 1. Sehingga sisanya di sini operasinya kita tinggal mengalikan, yaitu 3 kali 22 dikalikan 28. Ya, hasilnya adalah 1848 cm persegi. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 17. Diketahui sebuah taman berbentuk lingkaran. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Jika diameter taman tersebut 42 meter, maka luas taman yang ditanami rumput adalah titik-titik. Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan dulu ya. Di sini ada sebuah lingkaran ya, karena tamannya berbentuk lingkaran ya. Di sini kita buat lingkaran. Kemudian di situ kita tahu bahwa diameter dari lingkaran atau diameter dari taman tersebut adalah 42 meter. Ya. Nah, di sini ada keterangan. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami dengan rumput. Berarti anggaplah setengahnya ini ya, yang kita arsir itu ditanami rumput. Yang ditanyakan adalah luas taman yang ditanami rumput. Nah, berarti kita akan mencari luas yang diarsir. Ya, langkah pertama, kita akan mencari luas lingkaran dulu ya. Luas lingkaran yaitu pi/r kuadrat ya. Oke. Pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Kenapa 22/7? Karena kita lihat di sini bahwa diameternya adalah 42 ya. Sehingga kita gunakan pi-nya 22/7. Jari-jari kuadrat atau r kuadrat. Karena diameternya adalah 42 meter ya, sehingga jari-jarinya adalah 21. Ya, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Sehingga jari-jari kuadrat adalah 21 kali 21. Supaya lebih mudah ya, kita akan bagi dengan bilangan yang sama ya, atau kita coret di situ. 7 dengan 21. Ya, kita akan bagi dengan angka yang sama. Kita sama-sama bagi dengan 7.
7 dibagi 7, 1. 21 dibagi dengan 7 adalah 3. Sehingga kita bisa hitung 22 kali 3 kali 21, ya, hasilnya adalah 1386 meter persegi. Tapi kita ingat bahwa yang ditanyakan adalah luas yang diarsir, ya, atau setengah lingkaran. Karena yang ditanami dengan tanaman, ya, atau ditanami dengan rumput di sini adalah setengahnya. Jadi, yang ditanami dengan rumput, ya, berarti kita tulis ditanami rumput itu adalah setengah dari luas taman tersebut. Jadi, setengah kali luas lingkaran. Ya, luas lingkarannya adalah 1386. Maka setengahnya adalah 693 meter persegi. Jawabannya adalah B. Ya. Nomor 18, Jovan berlari mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran. Panjang diameter lapangan tersebut adalah 60 meter. Maka panjang lintasan dari Jovan jika dia berlari satu putaran penuh. Kita identifikasi dulu yang diketahui yaitu sebuah lapangan, ya, yang berbentuk lingkaran, ya. Jadi lapangan tersebut berbentuk lingkaran dengan diameternya adalah 60 meter. Berarti di sini yang diketahui adalah diameter yaitu 60 meter. Kemudian Jovan berlari, ya, dia berlari satu putaran penuh, ya. Berarti di sini Jovan berlari satu putaran penuh. Yang ditanyakan adalah lintasan. Berarti untuk mencari lintasan satu putaran penuh, kita akan mencari keliling dari lingkaran atau keliling dari lapangan tersebut. Ingat, rumus untuk mencari keliling adalah 2πr, ya. Atau bisa juga kita gunakan Pi kali D. D itu adalah diameter, ya. Terserah kalian bisa menggunakan dengan rumus yang mana. Oke, kita akan gunakan Pi kali D, ya. Karena yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan rumus Pi kali D atau kali diameter. Pi yang kita gunakan adalah 3,14, ya. Kenapa 3,14? Karena diameternya di sini adalah 60 meter. 60 meter, ya, di sini 60 itu tidak habis dibagi 7. Sehingga kita gunakan Pi-nya adalah 3,14 dikalikan diameter, ya, diameternya sudah diketahui yaitu 60. Sehingga keliling dari lapangan tersebut adalah 188,4 meter. Sehingga jawabannya adalah B. Ingat ya anak-anak, ya, karena yang ditanyakan adalah lintasan, ya, maka yang dicari adalah keliling. Selanjutnya adalah nomor 19. Di situ ada gambar gabungan dari beberapa bangun datar, ya. Kita diminta mencari luas gabungan dari bangun tersebut. Jadi kita akan mencari dulu luas dari masing-masing bangun, kemudian hasilnya nanti akan kita total atau jumlahkan. Nah, yang pertama kita akan mencari luas dari bangun persegi, ya. Kita anggap bangun persegi adalah bangun yang pertama. Untuk bangun yang kedua, itu kita lihat di situ, itu ada 4 buah bangun, ya, yang berbentuk setengah lingkaran. Kita anggap bahwa bangun yang kedua itu merupakan 4 buah setengah lingkaran, ya. Nah, ketika 4 buah setengah lingkaran itu kita gabungkan, itu akan membentuk bangun 2 buah lingkaran. Ya, anak-anak bisa paham ya. Jadi, 4 buah setengah lingkaran, ya, ketika digabungkan, ya, itu akan menjadi 2 buah lingkaran. Nah, kita akan cari luasnya. Jadi, untuk luas yang pertama, ya, luas gabungan, ya, bangun yang pertama, itu berbentuk persegi, ya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, di situ kita lihat bahwa
panjang sisinya adalah 20 cm. Sehingga sisi kali sisi adalah 20 kali 20, yaitu 400 cm persegi. Nah, kemudian selanjutnya luas bangun yang kedua. Ya, luas bangun yang kedua itu merupakan luas dari 2 buah lingkaran. Nah, 2 kali luas lingkaran. Ya, kita tahu bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ya. Berarti 2 kali pi. Pi yang kita gunakan, di sini kita bisa ketahui bahwa 20, ya. 20 ini adalah panjang ini ya. Sehingga 20 itu adalah panjang dari diameternya. Ya, panjang diameter dari lingkaran adalah 20 cm. Sehingga jari-jarinya ya, jari-jarinya itu adalah setengahnya di sini ya. Setengahnya berarti adalah 10 cm. Berarti pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya 10. 10 itu tidak habis dibagi 7. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 3,14 kali r kuadrat. Ya, jari-jarinya adalah 10 cm, jadi kita kalikan 10, kemudian kali 10. Ya, hasilnya adalah 628 cm persegi. Nah, setelah kita ketahui luas bangun yang pertama dan luas bangun yang kedua, maka kita akan mencari total luasnya. Ya, totalnya berarti luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua, yaitu 400 cm persegi ditambah 628 cm persegi, yaitu 1028 cm persegi. Ini adalah luas gabungannya, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 20, kita perhatikan di situ ada gambar sebuah lingkaran, dan di situ yang diarsir itu merupakan juring AOB. Nah, yang ditanyakan adalah luas juring AOB berdasarkan gambar tersebut. Nah, maka kita akan mencari luasnya, ya. Nah, untuk mencari luas juring, ya, untuk mencari luas juring AOB, itu caranya adalah kita lihat besarnya sudut pada juring tersebut. Sudut pada juring tersebut adalah 150 derajat, ya. Berarti kita tulis 150 derajat dibagi dengan besarnya sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Kemudian kita kalikan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah luas juring, ya. Ketika yang ditanyakan luas juring, berarti hubungannya adalah ketika yang ditanyakan adalah luas juring, ya, luas, berarti hubungannya adalah dengan luas lingkaran. Selanjutnya, kita bisa sederhanakan lebih dulu ya, untuk mempermudah kita dalam menghitung. Kalau tidak disederhanakan pun juga tidak masalah ya. Nah, untuk mempermudah kita akan sederhanakan, kita bisa coret ya di sini 150 dengan 360 ya. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 30 ya. 150 dibagi 30 hasilnya adalah 5. 360 juga kita bagi 30 ya. 360 dibagi 30 adalah 12. Sehingga kita bisa dapatkan 5/12 kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, kita bisa lihat sekarang 5/12 kali pi r kuadrat ya. Di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkarannya adalah 60 cm. Berarti pi yang kita gunakan adalah 3,14. Karena 60 itu tidak habis dibagi 7, sehingga kita gunakan pi 3,14. Dikalikan jari-jarinya yaitu 60 ya, 60 kali 60. Kita bisa sederhanakan atau kita bisa coret ya di sini ya. 12 dengan 60 ya. Sama-sama kita bagi dengan 12.
12 dibagi 12 hasilnya 1, 60 dibagi 12 hasilnya 5. Sehingga kita tinggal mengalikan 5 dikalikan 3,14 kali 5 kali 60. Ya, maka hasilnya adalah 4.710. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki 3 buah sisi, tidak mempunyai titik sudut, memiliki 2 buah rusuk, memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Ciri-ciri di atas dimiliki oleh bangun titik-titik. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas sudah jelas ya, bahwa ciri-ciri di atas dimiliki oleh bangun tabung. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 22, di situ ada gambar sebuah balok, ya, balok PHRS TUVW. Berikut ini ciri-ciri yang tepat berdasarkan bangun tersebut. Kita akan identifikasi satu persatu. PHUT merupakan sisi alas dari balok. Kita lihat. PHUT, ya. PHUT itu bukan merupakan sisi alas dari balok, ya, karena itu merupakan sisi depan dari balok. Selanjutnya B, rusuk PS sejajar dengan rusuk HR. Kita lihat rusuk PS, berarti PS adalah rusuk ini, ya, sejajar dengan HR. Sejajar dengan HR. Oke. Nah, ternyata betul bahwa rusuk PS, ya, itu sejajar dengan HR. Maka jawaban untuk B itu adalah betul. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 23, Edo memiliki sebuah kado yang berbentuk kubus dengan panjang sisi adalah 30 cm. Edo ingin membungkus dengan kertas kado. Maka kertas kado yang dibutuhkan Edo adalah titik-titik. Di situ kita akan identifikasi yang sudah diketahui, yaitu sebuah kado yang berbentuk kubus, ya, dengan panjang sisinya adalah 30 cm. Nah, kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Karena yang ditanyakan banyaknya kertas kado, ya, berapa luas kertas kado? Jadi yang kita cari adalah luas permukaan dari kotak kado tersebut, yaitu yang berbentuk kubus. Luas permukaan dari kubus adalah 6 kali sisi kuadrat, ya, atau 6 kali panjang rusuk kuadrat. 6 kita tulis, kemudian sisinya kita sudah ketahui ya, panjangnya 30 kuadrat berarti 30 kali 30. Sehingga kita tinggal mengalikan 6 kali 30 kali 30 berarti 6 kali 900, ya. Maka hasilnya adalah 5.400 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 24, di situ ada gambar tabung, ya. Kemudian diminta mencari volume tabung berdasarkan gambar tersebut. Oke, kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui, ya. Yang sudah diketahui di sini adalah 14 cm, ya. 14 cm itu merupakan jari-jari, ya. Jari-jari dari alasnya yang berbentuk lingkaran 14 cm. Kemudian 30 cm itu merupakan tinggi dari tabung. Ya, tinggi tabung adalah 30 cm. Kita ingat untuk mencari volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Nah, Pi yang kita gunakan karena jari-jarinya di sini adalah 14 cm, berarti kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Ya, karena jari-jarinya 14 itu habis dibagi 7. Kemudian kita kalikan jari-jarinya. Di situ sudah diketahui ya, 14 kali 14
kali tinggi tabung. Tinggi tabung juga sudah diketahui, yaitu 30. Kita bisa sederhanakan ya, kita bisa coret. Di sini 7 dengan 14. Sama-sama kita bagi dengan 7 ya. 7 dibagi 7 adalah 1, 14 dibagi 7 adalah 2. Sehingga kita akan kalikan 22 dikalikan 2 dikalikan 14 dikalikan 30. Maka hasilnya adalah 18.480. Ya, jawabannya adalah D di situ. Selanjutnya nomor 25, kita lihat pada soal, di situ ada gambar ya dari dua bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah, yang ditanyakan adalah total volume dari gambar bangun ruang tersebut. Berarti kita akan mencari volume dari dua bangun tersebut. Kita misalkan gambar yang bawah atau bangun yang bawah itu adalah bangun yang pertama yang akan kita cari volumenya. Kemudian yang atas ya, itu merupakan kita akan cari volume bangun yang kedua. Nah, kita akan cari dulu volume bangun yang pertama atau V1 ya, volume bangun pertama. Bangun yang pertama itu berbentuk balok ya. Ya, untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita lihat di situ berapa panjangnya. Ya, panjangnya sudah jelas ya, di situ 18 cm ya. Kemudian lebarnya, kita bisa lihat lebarnya adalah 5 cm. Dan tingginya, di situ sudah jelas juga ada 6 cm. Ya, sehingga kita bisa mengalikan 18 kali 5 kali 6. Maka volume untuk bangun yang pertama adalah 540 ya, satuannya cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari volume dari bangun yang kedua ya, yang atas ya, itu berbentuk kubus. Nah, volume kubus adalah sisi pangkat 3 ya, atau rusuk pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, sisinya berapa? Kita bisa lihat di situ bahwa panjang sisinya adalah 5 cm. Berarti 5 kali 5 kali 5. Ya, maka hasilnya adalah 125. Selanjutnya kita akan totalkan ya, karena yang diminta adalah volume gabungan. Jadi kita akan jumlahkan 540 ya, kita tambahkan dengan volume bangun yang kedua 125. Maka total dari volume dua bangun tersebut adalah 665. Ya, jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 26, berikut ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus yang paling tepat. Yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Kita lihat di sini. A atau pilihan A itu merupakan jaring-jaring kubus, ya. Kemudian B itu juga merupakan jaring-jaring dari kubus. C juga merupakan jaring-jaring dari kubus. Berarti yang bukan merupakan jaring-jaring dari kubus adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 27. Itu disajikan diagram dalam bentuk diagram batang. Diagram di atas merupakan data penjualan telur di toko Mekar dalam satu hari. Banyaknya telur puyuh yang terjual adalah titik-titik. Kita lihat banyaknya telur puyuh ya, berarti ini telur puyuh ya. Nah, di sini untuk telur puyuh itu menunjukkan penjualan sebesar di sini adalah antara 40 dan 60 ya. Di sini adalah 50 ya, berarti banyaknya telur puyuh yang terjual adalah 50 butir. Jawabannya adalah B. Nomor 28, perhatikan data berat badan 10 siswa berikut. Ya, itu merupakan data berat badan siswa.
Berdasarkan data di atas, rata-rata berat badan siswa. Jadi yang ditanyakan adalah rata-rata. Nah, kita ingat kembali bagaimana rumus untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data, berapa jumlah datanya? Berarti kita akan jumlahkan semua data dari berat badan 10 siswa tersebut. Jadi 25 kilo ya, ditambah 26 kilo, ditambah 30 kilo, ditambah 21 kilo, dan seterusnya ya, kita tuliskan di situ. Ditambah 29, tambah 24, 24, dan 20 kilo. Oke, kita jumlahkan. Kemudian kita bagi banyaknya data. Ya, banyaknya data adalah 10 siswa. Ya, di situ kita hitung banyaknya data adalah 10 siswa. Berarti kita bagi dengan 10. Setelah data kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 250 ya, dibagi dengan 10. Berarti hasilnya adalah 25. Jadi rata-rata berat badan dari 10 siswa tersebut adalah 25 kg. Jawabannya adalah C. Nomor 29 itu disajikan gambar ya dalam bentuk diagram batang. Pertanyaannya adalah modus berdasarkan data pada diagram batang tersebut. Kita ingat modus adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Berdasarkan diagram tersebut, yaitu nilai matematika kelas 6, data yang paling banyak atau paling sering muncul adalah yang nilainya 75. Ya, karena di sini dia yang paling tinggi. Berarti modusnya adalah 75. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 30, diketahui data panen kedelai di Desa Tambakboyo sebagai berikut. Datanya dalam bentuk tabel. Median berdasarkan data tersebut adalah titik-titik. Kita ingat bahwa median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Ya. Nah, sebelum kita menentukan median, berarti kita akan mengurutkan datanya terlebih dulu. Ya. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Data yang paling kecil di situ adalah 40 ton, ya, berarti kita tuliskan 40. Kemudian setelah itu 60 ton, ya, 60. Kemudian 70 ton. Kemudian 90 ton. Dan 100 ton. Nah, setelah data diurutkan, kita akan mencari mana data yang berada di tengah. Ya, karena median adalah nilai tengah. Jadi, nilai yang berada di tengah itu adalah 70, ya. Sehingga median dari data tersebut adalah 70 ton. Sehingga jawabannya adalah B. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk kalian.